بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka qawli amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita tidak lupa selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita, kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kita berusaha untuk memahami daripada aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ini, kita termasuk daripada orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang paling kecil, niscaya dia tidak akan sanggup untuk mensyukuri nikmat yang terbesar. Maka dari hal terkecil dulu, bagaimana sikap kita untuk mensyukuri daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dengan demikian Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang begitu luar biasa, atau dengan sesuai dengan doa kita, sedangkan kita dari nikmat yang ada yang kita rasakan selama ini belum pandai bersyukur. Berarti ketika kita nanti diberikan nikmat terbesar yang ada, kita termasuk orang-orang yang dikatakan kufur nikmat, orang yang ingkar atas nikmat yang Allah berikan. Wong nikmat kecil aja tidak sanggup untuk mensyukurinya, apalagi kalau Allah berikan nikmat lebih kepada kita. Maka Nabi katakan, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa orang yang tidak pandai mensyukuri dari nikmat terkecil, niscaya dia tidak akan mampu untuk bersyukur dari nikmat-nikmat terbesar. Mudah-mudahan kenapa telah Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini, kita termasuk daripada minasyakirin, golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah.
Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tentunya tidak lupa. Marilah selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita bisa selalu untuk berusaha mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, dengan tujuan agar kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan cara kita mengikuti para ulama, karena mereka lah yang dikatakan pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah mereka pewaris para nabi, karena nabi la yurasul dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar atau dinar atau harta, tetapi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad adalah ilmu pengetahuan. Maka bagi orang-orang yang berada di jalan Nabi Muhammad, mereka adalah yang dikatakan ahli warisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita untuk selalu mengikuti mereka agar jalan hidup kita tidak berada di jalan yang tersesat. Innallaha ma'al jamaah. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan jamaah. Ya, li'anna ummati la tajtami'u 'alal khataya. Karena umatku tidak mungkin bersepakat di dalam kesesatan, maka ikutlah golongan terbanyak, karena Nabi mengatakan umatku tidak mungkin bersepakat di dalam masalah kesesatan. Maka ikutilah para ulama-ulama yang mayoritas yang mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang sesuai dengan ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Karena sabar itu penting. Lawang kita sholat saja belum tentu diterima. Antara zikir sama ghibah, kayak banyakan mana? Banyakan ghibahnya. Kalau kita mah zikir sama ngomongin orang, kalau dihitung-hitung kayaknya banyakin ngomongin orang. Sholat sama tidurnya banyakan bener ya. Aku berarti kalau sholat cuma 5 waktu, seandainya tidur hampir 10 jam, 8 jam sampai 10 jam. Puasa sama makannya banyakan makan. Dan terus yang mau kita andalkan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dari nikmat yang telah Allah berikan, nikmat makan, ya oke, kita ganti sama puasa kita itu belum cukup. Nikmat tidur kita ganti dengan sholat kita itu belum cukup. Nikmat berbicara kita ganti dengan zikir kita itu belum cukup. Ya, kalau Allah itu mah. Dan terus yang kita andalkan nanti ketika menghadap Allah apa? Sedangkan nikmat Allah sudah banyak yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan sedapat balas budi kita atas nikmat yang Allah berikan agak maksimal, kan dari namanya. Terus apa yang kita haturkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan pertolongan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pupuklah sedang
sedalam mungkin rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenali sifat Nabi, kenali perilaku Nabi, bagaimana cara hidup Nabi, bagaimana ibadah Nabi. Karena Nabi lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, karena Nabi lah yang memang Allah utus sebagai lentera di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai uswatun hasanah, ya, sebagai uswah tauladan yang baik. Uswatun hasanah bagi siapa? Uswatun hasanah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhir. Mereka lah orang-orang yang selalu dalam hidupnya mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita akan bisa mengetahui cara hidup Nabi, sunnah-sunnah Nabi, kecuali melalui lisan dan penanya para ulama. Dalam ilmu hadis di situ ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Karena zaman Nabi ilmu hadis itu belum ada. Nabi melarang membukukan, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ya, Nabi melarang mengumpulkan, membukukan, mencatat daripada hadis-hadis Nabi. Baru di era zaman Imam Bukhari, zaman at-tabi'in, disitulah ya yang merupakan bid'ah hasanah. Karena zaman Nabi gak ada hadis dikumpulkan. Bid'ah hasanah karena dengan tujuan untuk melestarikan daripada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pengumpulan Al-Quran. Zaman Nabi Al-Quran itu gak dikumpulin, gak dijadiin satu mushaf, tapi Al-Quran itu berada di kepala para sahabat Nabi. Di sahabat para sahabat Nabi itu banyak yang menghafal Al-Quran. Ketika di era Sayyidina Abu Bakar belum sempat Al-Quran dibukukan, Sayyidina Umar belum sempat, baru berinisiatif baru di zaman Sayyidina Utsman lah ya terlaksana realisasi yang namanya pengumpulan Al-Quran, mushaf Al-Quran, karena pada waktu itu banyak para sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran mati meninggal di medan perang. Inisiatif Sayyidina Umar, Utsman mengumpulkan Al-Quran yang ada di kepala-kepala para sahabat, dicatat, dibukukan jadi makanya dikenal dengan Rasul Utsmani, tulisan daripada zaman Sayyidina Utsman. Begitu terus zaman berubah, teknologi semakin berubah. Zaman sekarang Quran bukan cuma ada di mushaf kayak begini, ada di aplikasi. Kalau sekarang dengan era zaman modern, sekarang Al-Quran bisa dibukukan model aplikasi. Kalau kita pengen mengaji dimanapun tinggal buka di HP kita, ada Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30. Semakin canggih layar, semakin kemari canggih lagi. Kita nggak perlu baca, tinggal pencet bunyi sendiri Al-Quran yang kita dengerin bisa. Ada terjemahannya, ada tafsirnya. Semakin canggih era, semakin modern, dan perubahan-perubahan tersebut yaitu hal yang baru yang pada zaman Nabi Muhammad hal-hal seperti itu tidak ada. Lah ngumpul-ngumpul kayak gini juga nggak ada. Ya, ngumpul-ngumpul kayak gini juga tidak ada. Maka sesuatu yang baru kalau itu baik silakan. Tapi juga kita tidak meninggalkan sesuatu yang
yang lama yang merupakan warisan daripada para guru-guru kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masih masuk dalam bahasan fikih kita. Ya, karena pembahasan minggu yang lalu kita membahas tasawuf dari kitab Minhajus Saniyah, Minhajus Saniyah. Kemudian kita melanjutkan tentang pembahasan fikih kita. Masih yang berkaitan dengan fardhu wudu daripada anggota-anggota yang wajib dibasuh di dalam wudu. Yang perlu jadi perhatian bagi kita di dalam wudu ini, usahakan dengan khusyuk dan tertib dan sebenar-benarnya. Kebanyakan kita di dalam bab wudu ini meremehkan. Wudu sambil ngobrol, wudu sambil tidak menghadap kiblat, kalau bisa menghadap kiblat. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, ala adullukum ala ma yamullahi biyal khataya. Apakah kalian, kata Nabi, ingin aku tunjukkan atas sesuatu yang bisa menghancurkan semua kesalahan-kesalahan, menghapus kesalahan-kesalahanmu, yarfa'u bi ad-darajat, dan bisa mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, kemudian para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbabul wudu'i ala makarih. Yang pertama, sempurnakanlah cara wudu akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan masalah. Bahkan di dalam hadisnya dikatakan, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa orang yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, berarti dengan penuh khidmat khusyuk, tidak meninggalkan hal-hal yang sunnah, kharajat khatayahu min jasadihi, maka akan keluar semua kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, min jasadihi, dari dirinya. Habis wudu dosa kita Allah hilang. Bahkan dalam hadis lain secara detail Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Muslimnya, idza tawadda al-abdu al-muslim awil mu'min, ketika seorang hamba muslim berwudu, fa ghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka akan keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap kesalahan-kesalahan, nadhara ilaiha bi'ainihi, yang dia melihat dengan matanya dari perbuatan-perbuatan dosa, ma'al ma'i, bersamaan dengan air yang membasuh, yang menempel di wajahnya. Ketika air itu jatuh dari wajah kita, dosa kita akan terbawa bersama air yang kita basuh ke wajah kita. Itu hadis sahih. Ketika seorang hamba berwudu kemudian membasuh wajahnya, maka Allah akan hilangkan kesalahan dari wajahnya, terutama dari matanya yang dia lihat dari perbuatan maksiat, dari setiap tetesan air yang mengalir keluar wajahnya. Fa idza ghasala yadayhi, dan ketika dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, dan ketika dia membasuh kedua tangannya akan keluar dari setiap kesalahannya, karena batoshan yang dilakukan oleh tangannya. Jadi dosa-dosa tangan yang dia lakukan, ketika dia membasuh tangannya di dalam berwudu, akan Allah hilangkan bersamaan dengan air yang menetes dari tangannya.
Begitu juga ketika dia membasuh kedua kakinya dari kesalahan kaki yang pernah dia lakukan, yang diajak kaki yang bermaksiat kepada Allah. Ketika dia membasuh kakinya, kharajat akan keluar kullu khati'ah, setiap kesalahannya dari tetesan air yang dibasuh ke kakinya. Ini kan luar biasa manfaat daripada wudu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan inna fihi shifaa'un, sesungguhnya di dalam air bekas wudu ini terdapat obat min kulli da'in, dari setiap segala penyakit. Kalau bapak-bapak punya penyakit asma, apalagi lambung, penyakit-penyakit lain, jangan lupa tuh kalau wudu basuh wajah, niatin air bekas yang tetesan dari air tersebut diminum, diniatkan untuk obat. Karena kata Nabi, inna fihi, sesungguhnya di dalam air bekas wudu shifaa'un min kulli da'in, terdapat obat dari setiap penyakit illal maut, kecuali penyakit mati. Kalau mati juga kagak ada obatnya, penyakit mati. Jadi jadi kalau orang betul-betul di dalam ibadahnya tahqiq, menghayati, mendalami makna hakikat ibadah yang dia lakukan, niscaya tidaklah orang tersebut selesai ibadah kecuali Allah hilangkan dosanya, Allah angkat derajatnya, karena betul-betul memahami, menghayati makna ibadah yang dia lakukan. Kebanyakan kita kagak. Wudu asal-asalan, sholat cepet-cepetan, yang penting rukunnya sempurna, selesai, jemplang-jempling keluar. Tidak menghayati makna ubudiyah kita, tidak tahqiqnya kita di dalam ibadah, sehingga hikmah yang ada dalam ibadah tersebut sama sekali tidak kita rasakan dan tidak kita dapatkan. Maka orang yang betul-betul di dalam ibadahnya dengan penuh penghayatan dan pengagungan serta kekhusyuan di dalam ibadah, tidaklah dia selesai ibadah kecuali Allah hapus segala kesalahannya, Allah angkat derajatnya, semakin tinggi derajatnya dari sisi Allah. Jadi kalau orang-orang soleh, makanya dikatakan ya, orang alim satu itu lebih ditakuti daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Satu orang alim, orang paham ilmu, itu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa? Ibadahnya orang alim, mereka semua berdasarkan dengan ilmu dan penuh penghayatan. Tapi kalau ibadahnya orang bodoh, mau dia 1000 rakaat ya, tanpa ilmu, dia ibadah tapi nggak tahu dasarnya ibadah, dia sholat tapi nggak tahu aturan sholat, maka setan akan mudah menggoda orang tersebut. Diiming-imingin jatuh setan hatinya ente jadi orang soleh, ibadahnya rajin, padahal itu bisikan dari setan. Bahkan tidurnya orang alim itu lebih mulia daripada ibadahnya orang bodoh. Orang alim tidurnya pakai ilmu bagaimana tidurnya mereka agar tidak terganggu daripada bisikan godaan setan, dengan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ibadahnya orang bodoh tanpa didasari ilmu.
duduk di tempat-tempat seperti ini dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita agar tidak mudah terjerumus, tergoda oleh bujuk rayu setan yang selalu membisiki di dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan wasawis di dalam hati-hati para manusia. Berapa banyak di antara kita merasa sudah ahli ibadah, padahal ibadahnya haba'an mansura, tidak ada nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarnya begini, kita kalau ibadah tanpa ilmu sama saja kita menghadiahkan raja. Ya, kalau zaman kerajaan, seorang putri cantik jelita yang begitu cantik, tapi udah mati. Kira-kira raja senang apa marah kita? Kita hadiah itu raja putri yang begitu cantik. Ini buat raja sendiri. Nggak ada nyawanya raja, yang ada kita dihukum. Yang ada kita dihukum. Atau kita menghadiahi raja dengan pedut yang ukirannya luar biasa, besarnya luar biasa, tapi kosong, nggak ada isinya. Marah apakah itu raja? Ditipu sama kita? Ibarat kita sedang beribadah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi hati kita kosong dari Allah, kosong dari aturan Allah. Apakah Allah akan menerima dari apa yang kita persembahkan dari ibadah ini? Innallaha thayyib la yaqbalullah illa thayyiban. Allah itu zat yang suci, tidak mungkin Allah akan menerima kecuali apa yang dipersembahkan itu benar-benar suci, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita kerja sama orang di pabrik, kita kerja 24 jam full tapi kerjanya ngaco, suruh guntingnya ke sana, guntingnya kemari, yang ada pabriknya bangkrut rugi karena kita ngaco dalam bagian, walaupun kerjanya kita full 24 jam. Tapi yang punya pabrik yang diperhatikan kan bukan waktu lamanya kita, cara kerjanya kita baik apa enggak. Nah kalau kita kerja lama tapi cara kerja kita anjur-anjuran, malah buang-buang bahan yang ada kita bukan dipertahankan di pabrik tersebut, kita besoknya sudah dibagi. Walaupun kita kerjanya full 24 jam, yang lain cuma 6-7 jam, tapi kerjanya rapi benar. Yang satu nggak rapi tapi kerjanya lama. Pilih yang mana kira-kira kalau kita jadi bos? Ada 2 orang kerja sama kita, yang satu kerjanya full 24 jam tapi kerjanya ngaco, nggak jelas. Yang satu kerjanya cuma normal seperti biasa, tapi kerjanya benar. Lah mendingan pilih yang kerja normal, kerjaannya benar, daripada kerja yang full 24 jam tapi malah rusak pekerjaannya. Begitulah ibadah kita kepada Allah. Banyaknya kualitas ibadah kita lakukan belum tentu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, tetapi bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan ini akan betul-betul bermakna dari mulai terkecil, diantaranya masalah wudu secara dasar. Hukum itu gak wajib, yang menjadikan wujud menjadi wajib karena ada sholat. Karena salah satu syarat semua orang melakukan sholat harus bersuci. Kalau dia nggak bersuci maka sholatnya nggak sah. Kalau dia punya hadas kecil maka bersuci dengan wudhu. Hukum asal wudhu kalau nggak sholat sunnah. Anda nggak wudhu nggak apa-apa. Kalau nggak sholat Anda punya wudhu lebih bagus. Tapi kalau mau masuk sholat Anda wajib berwudhu, karena itu sebagai syarat dari kita melakukan sholat. Maka perhatikan bagaimana cara berwudhunya
kita agar kita ini ya di dalam ibadah betul-betul mendapatkan nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wudu yang baik, wudu yang benar ini bisa menghancurkan semua kesalahan-kesalahan kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ala adullukum ala ma yahwa bihi al-khataya wa yarfa'u bihi al-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu al-makarim. Yang pertama adalah memperbaiki wudu wa kasratil, yang kedua wa kasratul khataya ilal masajid, banyak-banyak melangkahi kaki, ngajak kaki jalan ke masjid. Hal yang bisa menghancurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Banyak-banyak gerakin kaki kita ke tempat ibadah, bukan ke mall, bukan ke Car Free Day, bukan. Subuh ke masjid jamaah. Banyak ya jalan ke masjid, hidupkan masjid. Al-masjidu ussisa 'alal taqwa. Al-masjid itu dibentuk dari dasar ketakwaan seorang hamba. Berarti orang-orang yang mau menghidupkan masjid adalah orang-orang yang selalu berusaha dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa tidak harus sholat. Di antaranya lagi yang bisa menghilangkan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita apa? Menanti sholat setelah sholat. Ini kayak kita di sholat maghrib, tunggu sholat masuk sholat isya daripada waktu habis maghrib kosong. Ya, pulang kan di rumah. Ya paling makan TV, atau yang belum makan sore makan, atau yang pengen main HP, mending kita gunakan untuk menuntut ilmu. Kan ada hasilnya, ada orang disuruh bayar juga kan? Yang disuruh bayar banyak. Ilmu itu mahal. Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman allamani walau haddan. Kata Sayyidina Ali, saya rela dan siap menjadi budaknya seorang hamba yang mengajarkan aku ilmu walau haddan, walau hanya satu. Itu Sayyidina Ali yang terkenal dengan babul ilmi. Al-alim babul wa ana hidatul ilmi wa ani babul. Saya ini bidangnya ilmu kata Muhammad, wa ali babul. Ali itu pintunya. Kalau mau belajar ilmu lewat pintu, mau masuk gudang pakai pintu. Itu ya sebab itu sehingga sumbernya ilmu yang sampai pada ngomong belak-belakan. Saya rela ridho menjadi budaknya orang yang mengajarkan saya walaupun satu. Tahu budak. Baca sejarah zaman perbudakan itu, kalau perempuan boleh berulil aurat, budak perempuan itu sama seperti laki-laki, pusar sampai itu ininya gondal-gandil apa. Itu kalau budak perempuan, karena budak itu kasta kedua dari umat manusia. Dia tugasnya bekerja dengan majikan, nggak dibayar, bisa dijual belikan. Ada pasar di situ, ada yang jual budak. Ya, pengen beli silahkan. Zaman dulu masih zaman perbudakan. Diapain aja yang punya budak, ya sama seperti barang. Kalau barang kan begitu, mau kita apain deh, mau kita jual, mau kita suruh, nggak perlu dibayar. Itu budak. Nah, saya mengatakan saya rela menjadi budaknya orang yang mengajarkan saya ilmu walaupun hanya satu. Karena dengan ilmu lah seseorang akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena dengan ilmu lah seseorang mampu untuk melakukan ibadah. Siapa mereka? Al-ulama, para ulama. Kembali lagi karena mereka adalah pewaris para nabi. Jadi jangan sama kedudukan para ulama dengan kita, Pak. Kalau kita mah ya bisa sholat sudah alhamdulillah, ya, bisa ngaji alhamdulillah, bisa baca Quran juga alhamdulillah, apalagi sampai ngerti alhamdulillah, bisa ngaji bener loh, ya, ada harokatnya, tajwidnya bener. Ini kadang kita udah kuat ada harokatnya, bacanya masuk akal bener, ya, kan banyak, ya. Ini apalagi yang ada harokatnya, terus ada kecil udah kayak tulisan apa, agak jelas kayak gini kan, tulisan ada harokatnya, ya, pentingnya, ya, duduk kita cari ilmu bersama-sama. Intinya kita sama, nggak ada yang beda, ya, yang membedakan cuma kebetulan ya, kalau di sini saya ya agak paham tahu tentang kitab-kitab seperti ini kalau belajar, dan saya bagi pengalaman belajar saya pada para jemaah biar kita semua paham tentang aturan Allah dari ibadah kita. Ini kan kita alhamdulillah seminggu bab fikih, seminggu bab akhlak, jadi bab akhlak Arab dan jiwa kita juga terbimbing. Kemudian cara ibadah kita juga perlahan-lahan terbimbing. Walaupun seminggu sekali. Nah di tempat-tempat lain ada pengajian hadir. Karena kalau ngandelin di sini doang ya pahamnya. Karena pembahasan satu yang lama ngomongnya Pak Ustadz kan begitu ya. Satu aja kalau ada lama ya. Nah kita masih lanjut bantu ini. Yang kedua dari bahasa kita adalah qasdu dhahiri wajhi, yaitu membasuh dohirnya wajah. Berarti kalau bahasa dohir yang nampak dari wajah, berarti mengecualikan dalamnya hidung, ya, bukan dalamnya mulut, mata, itu enggak wajib, ya. Jadi kalau wudhu itu nggak perlu kita masukin ke hidung, kumur, nggak perlu mata dan mungkin nggak perlu. Intinya dohirnya saja, ya, dohirnya daripada berdasarkan dengan Al-Quran, "Faghsilu wujuhakum", basuhlah wajah-wajah kalian. Bahwa wajah ini mana sih yang dinamakan wajah? Tulang mana binti syari rosi galiban wa tahtahu tahliyati, secara lebar. Jadi ada lebar, ada panjang. Kalau panjang berarti dari atas sampai bawah. Tempat tubuhnya rambut mana binti syari rosi wa tahtahu tahliyati, dan sampai dengan bawah dagunya dia. Nah, pas ada ulang. Kalau di ayat ini saya bilang ke sini, ini bukan wajah ke atas ini wajah. Jadi agak terkena sedikit sebagian bawah sini. Ini termasuk bagian dari wajah. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Nah ini yang dekok ini bukan wajah, tapi sunnah ketika kita kalian kita masuk ke sunnah, ya, lebih afdal lagi. Kemudian wa afdal lebarnya mana? Ma baina udhunayhi, yaitu di antara dua telinga. Berarti kalau lebar di antara telinga, ya, dari sini sampai sini. Nah, sedangkan ini bukan bagian dari wajah, ya, ini bukan bagian dari jendol-jendol ini bukan bagian dari wajah. Pokoknya di sini, ya, ini. Wajib qasdu sya'ri wajib, dan juga wajib membasuh rambut-rambut yang ada di wajah. Apa saja? Hadap itu adalah bulu mata. Ya, kemudian wajah wahajib alis. Kemudian syarib itu tremos. Wapun muqatin rawis. Wali jati jenggot. Wahiyama nabata ala daqat, yaitu rambut yang tumbuh di janggut. Wa mustamilah, yaitu tempat bertumbuhnya berlah. Wa udari, dan hati-hati, ya, udar, hati-hati itu rambut
yang tumbuh di bagian samping wajah, ya tepatnya di depan telinga. Cambang, nah, bahasa kita cambang. Dengan SD zaman dulu ya, kalau nakal kita cambangnya. Kalau sekarang gua bisa kita polisi bahaya, banyak kasus ya. Kalau zaman dulu ingat itu kalau nakal kita cambangnya, ini namanya cambang. Coba ditarik. Jadi bulu-bulu yang ada di wajah itu wajib dibasuh. Baik khafifan kasih, baik itu tipis maupun tebal, itu harus kena semuanya. Kecuali lidah. Misalkan ada orang alisnya banget, itu harus terkena semuanya sekaligus kulit-kulitnya. Atau dia punya kumis tebal banget, itu wajib kulit semua kumis-kumisnya sama kulit-kulit. Berbeda dengan lidah, ya jenggot. Kalau jenggotnya tebal itu sunnah dalam-dalamnya, tapi tidak wajib dalam-dalamnya. Cukup jenggot luar bagian. Nah, untuk mempertandakan dia jenggotnya tebal atau tidak, dilihat majelis tafattuh. Ketika dia tatap muka, dilihat kalau kulitnya masih tembus panjang dan jenggotnya tipis. Kalau tipis itu wajib jenggotnya, kulit yang di dalam jenggot. Tapi kalau tebal itu tidak wajib, hanya bagian luar saja yang wajib. Jadi ukuran tebal dan tipis ketika kita memandangnya tidak tembus panjang. Emang biara dingin itu sunnah Pak. Min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk merapikan dan merawat dengan baik, dan ukuran kesunahan semana dalam hadis itu ukuran setelah akad. Jadi sunahnya dirapihin jenggotnya. Nah, kalau kita bagaimana? Orang Indonesia kan orang yang gennya ini nggak kayak Timur Tengah, Pak. Kalau Timur Tengah itu gennya panas dia, makanya daging. Jadi orang yang asli berbulu, bukan ini yang berbulu, dua-duanya berbulu, sampai bawah buruk itu kalau orang Timur Tengah. Karena memang gennya darahnya darah berbulu. Nah, kalau orang Indonesia emang potongan-potongan kata berbulu, jadi nggak perlu dipaksakan. Ya, karena memang kita darahnya, gennya, karena makannya sayur, orangnya kalem-kalem, nggak emosi. Orang Indonesia kan begitu terkenal di dunia, orang Indonesia itu ramah-ramah. Emang gennya darahnya nggak panas, jadi ya emang nggak berbulu, ya sudah nggak apa-apa. Kalau emang nggak biasa, nggak jenggotnya nggak tumbuh, ya usah dipaksakan. Selencar dua lencar dipiara aja malah nggak bagus, ya malah nggak nggak apa-apa, itu kan hanya sunnah saja. Kalau orang yang berbulu ya silakan dipelihara, tapi dijaga dengan rapi, jangan out dan jelek, banyak bulunya. Belum begitu, udah kayak bewok, sekarang mentah-mentah nggak rapi, dilihat juga nggak enak. Ya. Image-nya di mata non muslim udah kayak teroris, kan begitu ya. Ya kalau nggak dirapi. Sunnah, memang sunnah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau biara silakan, tapi rapi, ya, rapikan buat Anda, ya, karena itu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung Nabi Muhammad orang Timur Tengah, ya, memiliki gen yang memang berbulu. Orang Eropa lagi kita mayoritas hampir ya 80 90 kalau berbulu. Ya, kalau berbulu, mulai topannya apa lencer kelihatan sama saya, apa lencer ya kan? Ya mau dipaksa itu sering gini aja, ya panjang jelek kalau lencer, ya. Jadi kita nggak menafikan itu sunnah dan tidak melarang orang kita itu biar jenggot bagus. Tapi kalau yang nggak punya jenggot ya jangan dipaksakan, ya. Orang disuruh berjenggot. Kalau mungkin yang berjenggot mau dipaksain bagaimana? Begitu. Cara logika gitu. Kita punya gen orang nggak berjenggot. Nggak jenggotan, emang keturunan dari berjenggot mau dipaksa juga kalau berjenggot. Ya, yang ada di biara juga nanti itu selencar doang. Ya udah,
kecuali kalau ya pahami ya. Jadi wajah ini harus dibasuh seluruh wajah. Yang dinamakan wajah mana? Dari atas tempat punya rambut sampai bawah dagu, kemudian samping, telinga, sekitarnya ini harus terkena. Nah, dan bulu-bulu yang ada di wajah ini harus terkena air. Dan jangan lupa ya, selak-selak kalau subuh terutama jangan sampai apa ini belek ya, menghalangi air. Nah, jadi makanya sunnah kalau wudhu itu ya seperti ini, ya, dibersihkan biar beleknya itu yang udah mengering tidak menghalangi air terkena anggota wajah. Ya mudah-mudahan ya sedikit dari bahasa kita ini bisa menjadi pencerahan bagi kita di dalam kita bermuamalah ubudiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana bi alimna alladhi yanfa'u wa qina lana wa qarabatin lana fi dinina wa lidina wa dzakara wa fitna bikum ma taqdi qawla wa fitna qurama wa nasuliku la halalan dayna wa akhirana nakhbarul khairan wa kullu syai'. Rabbana washlina lana sirra wa aqina bi kalau di alam qadir la antiyana rusul mahfudin wa subhanahu ta'ala syadar wassalatu alaihi wasallam dan hamdana wal barakati dari nasyibah wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam wa mahdina bidab wa jana min syarri taqwal wa lina wa li masira wa tajana man khalaqa wa sab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa nasir wa haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi subhanahu wa ta'ala.